masih ngelukis? Masih Bu, sekarang sejak pandemi ini kan saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa tur lagi juga, kan biasa bawa tur, bawa travel, Ya, ziarah ke ya, Tanah Suci gitu ya. Sekarang kembali ya melukis, yang dari Holy. iya Holy Land, sekarang kembali melukis Bu. Oh, Iya, melukis. Tuhan yang ngatur itu. Ini sudah mulai muncul ini ya. Shalom, Pak. Shalom. Malam, Pak Iya, Leonardi. selamat malam juga. Malam. Kita Ya. live dari Ruko, Pak. Oh ya, Bu Karolin, ya dari langsung Iya, tempat itu saya kangen sekali tuh tempat itu. iya. Sudah lama ya, Pak, nggak ke Waduh, udah sini. berapa? Iya, udah setahun udah setahun lebih ya. Oh, Sejak COVID ini aja. tempat ini sekarang kursinya ditumpuk, Pak. Oh, ditumpuk ya, ya. Sudah nggak ada kegiatannya, cuma Ruko live streaming aja, Live Pak. streaming aja ya. Tapi nanti akan dibuka lagi pasti. Amin, puji Tuhan, Iya, iya. mudah-mudahan. Mungkin dilihat benar-benar wilayahnya ya, Pak, semua ya. Iya, lihat juga kayaknya udah menurun sekarang ya. COVID-nya Hmm, menurun banyak. iya Yang sih. sembuh banyak sekali. Iya Pak, tapi katanya kalau yang kayak di tempat ibadah kita nggak ada udara, katanya agak lama ya Pak. Karena kan di Oh rumah iya. ditutup. Kalau gereja kan sekarang AC-nya nggak dipakai, dibuka semua ya Pak pintu. Iya, buka jendela semua itu. Jadi, Padahal ngap ya, pakai masker terus nggak ada AC, waduh. iya, oh, bener. Pak Leonardi sendiri gimana? Keluar belum bisa ya Pak? Saya belum bisa keluar, padahal saya udah divaksin, udah 2 kali, udah selesai. Tapi maksudnya luar negeri kan belum bisa Oh, terima belum bisa, belum turis. bisa. Mm-mm. Sama sekali masih belum bisa, bisa setahun lagi nih. Mungkin tahun depan kali Pak. Ya, semoga ya Tuhan Karena kan memberikan nanti pelan. katanya bisa asal udah menunjukkan sertifikat vaksin ya Pak? Iya, di Israel sih seperti bulan April Mei sih dia udah buka, karena dia udah selesai vaksin. Mereka kan jumlah umatnya kan, oh ya gimana suara saya nih Bu Karolin? Bagus, bagus Ya, Pak, clear bagus ya, banget. suaranya clear ya, jernih ya. Iya, jernih sekali, Mereka jernih. penduduknya hanya 10 juta total Hmm, Israel. Jadi vaksinnya udah selesai, hampir bentar lagi. Dia oh, tingkat imunitasnya udah tuh, apa namanya, herd immunity-nya udah tercapai. ya bagus Kalau ya. kita kan di Jakarta aja kan 15 juta ada penduduknya. Masih banyak Pak di Dia udah Indonesia. buka nanti bulan Mei, bulan Juni, tetapi untuk negara-negara hijau dan yang punya paspor itu, paspor Vaksin. vaksinasi, kita kan belum ciptakan itu. Hmm, 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 hmm. Dengar-dengar bulan April ini berkurang 10 juta kan vaksin karena embargo dari India tuh. AstraZeneca-nya tuh nggak boleh keluar dulu karena mereka gelombang 3 semua lu negara lain loh. Oh, Inggris, Amerika, Jerman, Inggris kena lagi tuh. Jadi mereka vaksin buat negaranya sendiri dulu. oh, ya, ya, Mm-mm. ya. Mungkin negara-negara besar kayak kita kan lama Pak, jumlah Ya, penduduknya lebih banyak kita ya. kan, waduh, 380 juta penduduknya ya. Ya, mau kapan selesainya Pak? 360 ya, mungkin setahun kalau itu lancar ya. Iya, Bu, betul. nanti musiknya live di situ ya, pujiannya ya? Iya, jadi Live ya? kita di sini hanya WL, singer sama pemain Oh keyboard iya, ya sama betul ya, itu udah cukup sama lah. yang petugas sininya, Belum Pak. muncul ya? Belum pada muncul? Belum, belum ada. Ini kan masih setengah 8 Iya, kurang iya, jadi ini nanti WL-nya siapa? Ibu Karolin sendiri? kebetulan saya, Pak, Wah, yang puji Tuhan. bertugas hari Berarti 2 ini. kali ya? Yang lalu, tahun lalu juga dengan Ibu Iya, Karolin juga. Tapi waktu itu nggak betul. live ya pujiannya ya? Iya, Hanya heeh. karaoke kayaknya ya? Waktu itu ngerekam, Pak. Rekam ya, tapi Iya, udah bagus sekali itu. heeh. Tapi puji Tuhan dengan Iya, belajar teknologi-teknologi baru. iya, iya betul. Jadi Teknologi kita baru. bisa Iya. ya, kita harus bisa upgrade ya, Pak. Betul, Harus saya juga bisa. banyak bebenah seperti gini. Tempori kan nongol mukanya doang ya, suara juga kecil ya tahun lalu ya. Iya, Ya, betul. sekarang kita harus bebenah karena udah setahun. Iya, Udah benar. pada datang ya. Udah. Ini pemain kita udah di sini udah dari jam 6, Pak. Oh, udah Jadi doa di kita bawah ya, lagi doa ya, doa, ya, ya. latihan Iya, dulu. iya, iya. Udah ini, cuman ini. Mm-mm. Oh, Pak sudah Paulus live. ya belum muncul juga. Paulusnya tugas di belakang layar, Oh, di Pak, belakang biasa. layar. Nanti saya minta itu tuh ayatnya, Iya. saya udah tahu sih ya. Waduh, Oke, ini siapa kayaknya sih udah ini? live. Siapa nih Saya si? tutup dulu, Ya, Pak. ya, ya. Sebentar, saya Silakan Bu pamit dulu, Karolin. Pak. Ya, Ya. apa kabar ya? Ya, apa kabar? Aduh,
Nah, kita masih bisa ngobrol nih, Pak. Nah, kita bisa ngobrol karena mereka Bapak nggak ikut nih, Bu? Hah? Bapak nggak ikut? belum pulang jam Oh, belum segini pulang loh. Kerja di mana? di Kerawang, Pak. Oh, di Kerawang ya. Nggak work from home ya kerjanya ya. Timur lagi. Udah mau deket Bandung. Udah berangkat Bandung ya, 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 ya. Jadi Ya. nginep di sana atau malam pulangnya? Biasanya pulangnya malam. Nggak pernah Hmm. nginep, Pak. Selalu Ya, ya. pulang. Ya, perjuangan, Pak. Masa pandemi masih ada kerjaan ya, puji Tuhan ya, Ya, Pak. puji Tuhan itu. Ya. Pak Leo, nanti itu Lukas 24 kan ya? Ya, Ayat 3. Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35, Bu. Ya, Ibu yang oke. tayangin ya? Share screen-nya nanti ada Pak Nandi, Pak Paulus. Saya bacain pakai Iya, suara, Pak. iya, Ibu yang bacain ya. Ya, Ya. nah, Ibu yang bacain ya, ya. Soalnya panjang itu, ya. Nanti kalau misalnya ada ayat-ayat lain yang menyusul, boleh ya, Pak? Kayaknya enggak, cuman itu aja kok. Oh, oke, oke. Terus Ya. ini tayangannya nanti saya pertama prolog dulu. Setelah selamat malam Shalom itu ucapan Paskah, prolog dulu kata pendahuluan. Setelah itu saya bilang mari kita baca Lukas 24, baru Ibu baca ya. Terus minta Oke, Paulus tayangkan itu ya. Ya, Ya. Siap, Luar Pak biasa Leo. ya. Iya. Terima kasih loh Bu. Memang Sama-sama. saya udah minta Pak Paulus cari orang kalau bisa juga bantu. Karena kan cukup ini. Wah, ini ada Pak Tono, Pak Sudartono ya. Bisa Oh, muncul di Sudartono. Cikarang ini. Ya, dia dari Bekasi itu, Pak. Pewarta Bekasi. Oh iya, iya, iya. Ya, Pak Leo, apa Ya, apa kabar Pak? Baik, baik. Sehat Pak? Sehat. Sehat. Sudah divaksin belum Pak? Baru 1. Baru 1. Saya udah lengkap tuh, saya udah 2. Oke. Iya. Cuman tetap Iya, efektivitas harus prokes juga ya. ya, efektivitas vaksin itu kan 65%. Iya. Apakah kita termasuk yang 65 atau termasuk 35? Itu yang nggak tahu. Iya, iya. Tapi yakin aja lah. Pak Leo. Tapi ya Bu. Pak Leo, maaf, kita sudah langsung live ini, Pak. Iya, oke. Jadi kita Baik. Ya. Saya matiin dulu ya. Ya, Pak Leo. Selamat malam. Shalom, Pak Leonardi. Shalom. Ya. Nah, kita sudah langsung live ya, Pak. Ya, oke. Baik. Shalom. Shalom. Selamat malam Pak Leonardi, Pak Sudartono, Bu Efri, Astri. Shalom Ya, semuanya. Shalom Ya. malam.
Shalom semuanya, shalom. Shalom. Kita mulai dulu malam hari ini, nanti sambil tunggu yang lain bergabung. Kami tim PDKK Elsa yang sekarang berada live streaming di tempat kami semua mengucapkan Selamat Paskah. Selamat Paskah teman-teman, baik yang di Zoom ataupun yang di YouTube. Selamat bergabung malam hari ini persekutuan doa kita. Kita mau mulai persekutuan doa ini. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh diizinkan kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya Dia yang layak kita tinggikan dan kita puji karena Dia yang telah mati bagi kita. Dia Tuhan adalah penyelamat kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau katakan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Sama-sama kita mau bersorak hanya bagi Tuhan. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, amin. Dia sungguh baik, sangat teramat baik di dalam hidup kita. Dia ada di dalam hidup kita semua. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Mari umat semua Dia baik katakan Dia sungguh baik. bagiku. Umat saja yang menyanyi. Dia sungguh baik. Mari umat kita mau puji Dia. Baik bagiku, Dia Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sama-sama katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good. He is so good to you.
bagi Allah Tuhan kita mau bersorak walaupun di tempat kita masing-masing. Hanya bagi Tuhan kita Haleluya. yang baik. Amin. 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 Tuhan kita baik. Amin. 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 Tuhan kita sungguh baik. Kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang tanpa syarat, kasih-Nya yang boleh melingkupi kita semua. Tuhan kita sungguh teramat baik. Dia yang telah berikan nyawanya untuk menebus kita semua, dan kebangkitannya yang memberikan kemenangan bagi kita. Dia sangat baik, Bapak Ibu yang terkasih. Sudah layak dan sepantasnya kita mau bawa hati kita. Kita mau bawa hidup kita dengan penuh ucapan syukur untuk setiap kebaikannya. Mari malam hari ini kita akan buka tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Selamat malam Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah teramat baik di dalam hidup kami semua. Kasih-Mu yang sungguh sempurna. Kasih-Mu yang tidak pernah mengharapkan balasan apapun. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan-Mu boleh ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih boleh berdiri tegak bersama Engkau. Kami masih boleh melewati semua hal yang boleh kami lewati, baik dalam suka dan duka. Engkau yang selalu ada beserta kami. Kami juga bersyukur kalau malam hari ini Tuhan, Engkau masih izinkan kami bersekutu. Walaupun di tempat kami masing-masing, tapi satu hal kami selalu percaya, kuasa-Mu, kasih-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau yang ada bersama kami, menyertai persekutuan doa kami malam hari ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami, hidup kami, mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, selama ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, selama segala puji syukur. Segala puji syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama segala puji, segala
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Selain kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur tinggi lagi kita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Kami mau selalu bersyukur di dalam hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami, ajar kami untuk selalu bersyukur karena Engkau sudah teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh diizinkan kembali berkumpul bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, setiap kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan kepada kami. Terkadang kami sendiri kurang setia pada Engkau, tapi Engkau tetap mencintai, mengasihi kami. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan keselamatan bagi kami, serta kesehatan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
untuk Terima pekerjaan yang kasih masih kami atas miliki ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. terima kasih atas seluruh karya penyelamatan-Mu untuk menebus seluruh dosa kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap keluarga yang masih ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan yang masih boleh kami miliki. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau. Kalau Engkau boleh ada di dalam hidup kami. Kami tidak dapat apa-apa tanpa kasih dan kekuatan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Bersyukur untuk hidup kami. Engkau yang menyertai kami setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu, anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terlebih lagi Engkau berikan hidup-Mu Tuhan untuk kami semua. Hanya karena salib-Mu kami dimenangkan. Engkau yang selamatkan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh hati kami membawa kepadamu segala penyembahan kami. Inilah hati kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau, Tuhan Allah hidup kami yang berkuasa. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, hanya karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami semua bisa memperoleh hidup yang baru. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber
hanya kepadamu Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Melakukan mukjizatmu di hidupku. Untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Ya Rara, ya Rara se, ya Rama Rama Ra, ya Rama 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 se, ya Rara 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 Rara, ya Rama 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 se, oh ya Rara, ya Rama 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 shi, ya Rara 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 Rara, ya Rama 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 se, ya Rama 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 Rama, ya Rara, ya Rara, ya Rara, ya Rara, Datanglah kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kelawatan-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan
untuk kasih-Mu yang tidak terbatas di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau boleh hadirkan hamba-Mu yang terkasih Bapak Leonard di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, malam hari ini firman yang boleh ditabur oleh Pak Leonardi, semua hanya daripada-Mu. Engkau urapi beliau, Engkau pakai beliau, agar apa yang diucapkannya menjadi kekuatan di dalam hidup kami, untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Dan sabda-Mu yang boleh Engkau tabur malam hari ini tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah sabda ini hidup di dalam hati dan hidup kami, menjadi rema, menjadi pelita di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau duduk diam, mendengarkan setiap perkataan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Silakan Pak. Shalom. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selamat Paskah. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi kita semua. Amin. Karena demikian Yesus membuktikan Dia telah mengalahkan maut dan kuasa dosa yang mencengkram manusia. Amin. Dengan kematian Yesus, manusia lama kita ikut mati. Tapi dengan kebangkitan Tuhan, manusia baru kita dibangkitkan. Maka luar biasa, kita sambut Paskah, kita sambut kebangkitan Tuhan dengan gegap gempita. Dia menang, ya, kita pun ikut menang. Nah, maka seperti dikatakan Santo Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Artinya apa? Artinya kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kita untuk percaya. Karena kita masih hidup dalam dosa. Tapi karena Dia bangkit, maka percayaan kita tidak pernah sia-sia. Kita percaya lewat kebangkitannya, kita bangkit menjadi manusia baru. Nah, maka inilah asas penting atau falsafah kepercayaan kita dalam kekristenan kita. Jatuh bangunnya iman kekristenan kita adalah di fakta tentang kebangkitan Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, banyak musuh-musuh Kristen yang berusaha mendobrak fakta ini. Mereka membangun mitos dan hoax yang mengatakan bahwa Yesus nggak mati, tetapi Yesus hanya pingsan dulu. Dan Dia tidak bangkit, tetapi tubuhnya diculik orang. Tapi puji Tuhan, sampai detik ini, segala bukti yang konkret ya mengenai Yesus bangkit itu mengalahkan mitos dan hoax tersebut. Dan kita percaya Yesus betul-betul sudah bangkit. Dan salah satu bukti yang paling otentik yang tidak bisa dibantah lagi adalah apa? Tentang kubur yang kosong. Pagi-pagi buta, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome itu ke kubur mau merempah-rempai tubuh Yesus. Tapi ketika dilihatnya kuburnya kosong. Artinya apa? Yesus bangkit. Kubur kosong membuktikan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena Yesus bangkit, ada hari esok buat kita semua. Mungkin hari kemarin dan hari ini, begitu banyak persoalan kita alami. Efek COVID-19 ini membuat kita hancur lebur. Segala pengharapan, ya, efeknya mengenai sakit kita, kesehatan terganggu, ekonomi pun terganggu. Tapi lewat kebangkitannya kita percaya ada hari esok buat kita. Besok ada pengharapan lebih baik bagi kita. Amin. Maka saudara sekalian, sampai sekarang saya masih heran, ada orang-orang juga yang masih ragu-ragu akan kemenangan ini. Banyak orang yang ragu-ragu akan kebangkitan Kristus.
Kalau musuhnya masih nggak apa-apa, tetapi ini bukan musuhnya yang ragu-ragu. Orang dekat Kristus, yaitu muridnya sendiri. Maka tolong Ibu Evri bacakan Lukas bab 24, ayat 13 sampai 35. Tolong Pak Paulus bisa ditayangkan. Silakan. Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka
mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, Saudara sekalian, waktu Yesus bangkit ketika itu, hari Minggu pagi itu, apa yang terjadi? Murid-murid itu sedang berkumpul di Yerusalem, merayakan kemenangan, saling meneguhkan, saling menguatkan. Meskipun ada juga yang masih ragu, tetapi mereka saling menguatkan. Terjadi kemenangan. Kemenangan gegap gempita. Kenapa? Lewat kebangkitan Tuhan, mereka dibangkitkan dari manusia lama. Tetapi ternyata ada 2 murid di antara mereka tidak mau mengalami kemenangan itu. Mereka pulang kampung yang namanya Emmaus. Letaknya kalau dihitung dari Yerusalem, 7 mil, kurang lebih 11 kilometer. Nah, kenapa mereka pulang kampung ke Emmaus? Pada saat itu terjadi luar biasa kemenangan orang percaya di Yerusalem. Karena 2 murid ini sedang sakit. Sakitnya namanya sakit muntaber. Bukan muntaberak ya, tetapi muntaber ini adalah ya mundur tanpa berita. Ini biasanya istilah kami di tim PDKK. Kalau tim ini nggak datang 1 bulan, waktu zaman offline dulu, 2 bulan nggak datang, nggak ada berita, maka kita katakan, oh dia lagi muntaber tuh, sakit muntaber, mundur tanpa berita. Ya mungkin di antara Anda juga ada yang begitu ya. Tiba-tiba hilang tanpa kesan, tanpa pemberitahuan. Ini muntaber. Nah, kenapa bisa muntaber? Karena mereka imannya sedang terguncang hebat. Akibat respon kematian Yesus beberapa hari yang lalu. Sampai mereka imannya terguncang. Sekarang saya bertanya pada Anda. Kira-kira menurut Anda, apa respon mereka terhadap kematian Yesus beberapa hari yang lalu? Lebih banyak kecewanya atau sedihnya? Ibu Efri mungkin bisa jawab. Kira-kira menurut Anda lebih banyak sedihnya atau kecewanya terhadap Tuhan? 2 murid ini. kecewa, Pak. Ya, lebih banyak kecewa. Memang ada sedihnya, tetapi sedihnya kenapa? Menangisi diri sendiri. Nah, kenapa bisa kecewa? Ya. Nah, sekarang saya bertanya pada Anda, kalau gitu kita nggak boleh kecewa dong jadi manusia. Kira-kira boleh nggak kecewa, Pak Jeffrey atau Bu Efri? Ya, boleh kecewa nggak kita manusia? Boleh, Pak. Boleh. Siapa yang nggak pernah kecewa di sini? Nggak pernah, nggak ada. Saya juga jujur seringkali juga menelan ludah kekecewaan. Ya, ada begitu banyak kekecewaan yang kita alami saat ini. Mungkin efek COVID-19 ini membuat banyak orang kecewa. Saya sendiri kecewa, 1 tahun nggak ada bisnis. Saya seorang tour leader yang khusus bawa peziarah ke Holy Land. Ya. Jadi bayangin ini kan jalur ini kan yang paling parah, pariwisata. 1 tahun nggak ada pekerjaan. Susah payah kami bangun jadi tour leader. Akhirnya tuh musnah sekejap, hanya tempo 1 tahun lewat COVID ini. Kecewa sama Tuhan nggak? Kecewa. Mungkin ada lagi yang kecewa karena ekonominya morat-marit. Ada yang kecewa kesehatannya terganggu. Mungkin juga kecewa karena konflik dengan keluarga, Pak Sutri. Atau konflik dengan orang tua, dengan anak. Atau konflik dengan rekan sekerja. Ada juga yang kecewa kenapa? Konflik dalam pelayanan. Nah, tetapi ada kecewa yang boleh, ada kecewa yang nggak boleh. Kalau kecewa yang saya alami, ini saya mengikuti di firman Tuhan, kata Santo Paulus itu di Efesus 4 ayat 26. Jikalau kamu marah, janganlah sampai matahari terbenam. Ya, artinya tuh kita boleh marah atau kecewa, tetapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Jangan sampai diinapkan. Jangan sampai matanya gelap, terbenam kan gelap. Jangan sampai padam ya api Roh Kudusmu. Gara-gara kecewa sampai kamu naik pitam misalnya, sampai luka batin, nggak boleh. Karena kalau kita inapkan kecewa itu dia berbuah menjadi apa? Luka batin, kepahitan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya iman kita tergoncang. Ini yang nggak boleh. Kalau hanya sekedar kecewa 1-2 hari, nggak apa-apa. Saya anggap kekecewaan yang saya alami selama ini hanyalah dinamika kehidupan. Seperti malam dan siang. Ya, seperti hujan dan juga panas. Jadi tetap kita boleh kecewa asalkan jangan sampai matahari terbenam. Tetapi 2 murid ini nggak bisa. Wah, dia kecewa berat. Tadi dibacakan Ibu Efri dari ayat 19 sampai 24, itu mereka luapan litani kekecewaan. Kok begini? Kami sudah dari dulu telanjur ya mengakui dia sebagai juru selamat dunia.
yang membebaskan kami dari bangsa Romawi, ternyata mati. Matinya mengerikan lagi. Hancurlah masa depan mereka. Madesuk. Masa depan mereka suram. Kira-kira seperti itu, jadi kita memaklumi kekecewaan mereka. Nah, kalau kita tanya lagi, kenapa sebagai murid Tuhan, kok bisa kecewa begitu? Kok bisa terguncang imannya? Jawabannya sudah pasti. Motivasi awal mereka ikut Tuhan. Ya, kurang luhur. Mereka pikir tuh ikut Tuhan itu tiap hari haleluya. Tiap hari itu makan terus, nggak takut lapar karena ada yang sang pembuat mukjizat. Ya, nggak takut badai karena ada yang bisa menenangkan badai di Danau Galilea. Sakit pun nggak takut, ada sang penyembuh yang mati saja dibangkitkan. Saya berani taruhan nih, kalau dua murid ini hidup di zaman sekarang, mungkin nggak perlu prokes lagi. Ngapain vaksin? Ada Yesus, betul nggak? Ya, nggak perlu pakai masker antivirus nih, karena ada Yesus. Untung dia nggak hidup zaman sekarang. Nah, saudara sekalian, mereka gagal menyadari bahwa sesungguhnya itu kematian Yesus justru membebaskan manusia dari maut. Ya kan? Kita kan hanya pikirin harapan-harapan yang lenyap, harapan duniawi. Tapi tanpa kita manusia sadari, rencana Allah itu melampaui harapan dan impian kita manusia. Luar biasa. Nah, itulah kita manusia. Maka kenapa bisa begitu? Dua murid ini kan tiap hari dengar firman Tuhan. Tiap hari ikut Yesus, lihat lakukan mukjizat. Mungkin mereka nggak memahami firman Tuhan. Mereka hanya senang yang lucu-lucu, ilustrasi yang bagus, tetapi tidak paham betul inti firman Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Pemahaman firman Tuhan yang nggak benar, ya, itu membuat mereka imannya terguncang. Kalau kita juga dengar firman Tuhan nggak paham betul, itu kita bisa juga komplain Tuhan. Kan kita maunya kan doa kita dikabulkan. Kalau Tuhan kabulkan, haleluya, terima kasih Tuhan. Tapi coba kalau masa pandemi begini, wah haleluya, Tuhan jahat. Itu kalau nggak pahamnya benar baca firman Tuhan. Nah, itu yang dialami para murid. Apalagi mereka diperparah meninggalkan persekutuan doa. Ayat 13 tadi. Mereka pergi ke kampung yang namanya Emmaus. Meninggalkan persekutuan. Bisa Anda bayangkan. Udah nggak mengerti firman Tuhan, diombang-ambingkan keadaan yang terjadi, terus nggak ikut persekutuan lagi, habis semua. Ya seperti kita sekarang ini, adanya pandemi begini, kan udah nggak ada persekutuan offline, ya semuanya online. Live streaming juga kan gereja tuh, jadi kan nggak bisa dengar firman Tuhan begitu. Maka kita satu-satunya lewat online. Kalau Anda nggak ikut online juga, habis. Seperti saya waktu itu kena apa? Nanti saya mau cerita bagaimana sebetulnya saya kena gejala COVID. Keuangan juga hancur. Untung ada persekutuan doa yang masih bisa datang mendoakan saya. Akhirnya saya selamat. Nah, maka kita lihat sekarang ini, nah intinya kita lihat bagaimana keadaan mereka sangat parah sekarang. Sekaligus kita tes kita. Ada 3 ciri orang yang LB karena kecewa yang berat. Kecewanya itu dipelihara sampai berbuah menjadi kepahitan, luka batin, imannya terguncang. Itu ada 3 ciri. Yang pertama ayat 13. Mereka meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Nah, ciri orang pertama yang sedang kecewa berat, itu nggak senang ngumpul. Senangnya menyendiri. Buat apa ikut pede? Begitu-gitu juga. Dengar firman Tuhan tetap ada masalah. Doa juga percuma. Ya, itu jadi ciri khas yang pertama adalah nggak senang ngumpul. Menyendiri, senangnya itu bahaya. Saya dulu pernah punya ikan koi yang banyak. Anda tahu dong ikan koi warna-warni kan? Itu satu bak itu bisa ratusan ekor begitu. Itu khasnya koi itu ngumpul bersama. Ya, main air, ya, deburan air, main riakan air, makan juga selalu bersama-sama. Kalau mereka masih bersama-sama, tandanya sehat. Tetapi hati-hati. Kalau ada koi yang keluar dari kumpulan yang menyendiri, itu bahaya. Tandanya selagi sakit, sebentar lagi akan mati. Nah, maka yang pertama, selalu nggak suka kumpul. Senangnya menyendiri. Ini yang pertama. Ciri khas kedua, ayat 17b, kemudian mereka berhenti dengan muka muram. Ciri kedua orang yang sedang kecewa berat, mukanya muram. Damainya hilang. Sukacitanya terampas. Ini bahaya sekali. Padahal kita orang Kristiani, panggilannya apa? Gaya hidupnya tuh keep smiling.
Ya, seperti kita kan harus selalu menampilkan wajah yang gembira. Ada persoalan, nggak ada persoalan tuh tetap mukanya harus tidak boleh manyun. Ya, muka kita muka pasca kebangkitan. Jangan pasang muka Jumat Agung dulu. Ya, tapi dua murid ini muka Jumat Agung terus. Ya, dulu kita diajari, saya sebagai pengajar KEP, kursus evangelisasi pribadi. Ya, kan kalau kita kan ini wajah manusia ini kan cerminan dari hati, betul gak? Setuju gak Bapak Ibu? Setuju ya? Jadi apa yang ada di hati kita ini terpancar ke wajah. Kalau hati kita gembira, sedang sukacita bersama Tuhan, itu nggak bisa ditutupi tuh, terpancar ke wajah kita. Keep smiling. Kalau senyum, ketawa, keluar gigi kita tuh kincrong begitu. Kenapa? Dari hati kita. Sebaliknya kalau hati kita lagi remuk redam, lagi pahit, lagi kecewa, yang berat, ya, bahkan imannya terguncang, meskipun pakai bedak tebal 1 senti pun, ya, 5 senti pun juga, ya, tetap kelihatan muka manyun, muka Jumat Agung. Nah, maka penting sekali penampilan sukacita. Apalagi zaman sekarang masa pandemi begini, waduh, ini nomor 1 sukacita. Ya kan, kita melawan virus itu gimana? Bangun imunitas. Bagaimana membangun imunitas? Itu kata para medis. Pertama, olahraga. Kedua, tidur harus cukup. Makan yang bergizi, jemur matahari, serta vitamin C. Vitamin D juga. Tetapi, hati harus senang juga, gembira. Ini yang penting menurut saya. Meskipun kita sudah olahraga, banyak minum vitamin, makanannya sehat, tidur cukup, tetapi hati tidak gembira, percuma semua. Hati gembira itu penting zaman sekarang. Maka kita harus pegang ini sebagai gaya hidup kita. Bahkan kan Anda dengar pemerintah sudah buka bioskop di Jakarta nih. Sudah buka karaoke sebentar lagi. Supaya apa? Supaya warga gembira. Kalau kita gembira kan imunitas tinggi. Nah, kita lihat ciri kedua, itu mukanya manyun. Yang ketiga, orang yang kecewa berat atau luka batin, omongannya pedes, ayat 18. Kan Yesus hadir nih. Cuman mereka kan nggak mengenal. Yesus tanya, ada apakah yang terjadi yang kau percakapkan? Wah, ini ciri khas orang luka batin nih, coba perhatikan. Ditanya begitu, bukannya jawab, malah tanya balik. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem ini yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini? Waduh, itu ciri khas orang yang kecewa berat. Ditanya, tanya balik. Ya, omongannya seputar itu. Tidak adakah engkau tahu bahwa ini lagi COVID? Ya, apakah engkau satu-satunya orang yang nggak tahu kalau sedang terjadi corona saat ini? Waduh, luar biasa. Ngomongnya pedas. Ya, efeknya ke masa lalu melulu, kegagalan melulu dan sebagainya. Nah, sehingga akibatnya apa? Mata hati mereka tertutup. Kalau kita terlalu fokus kepada masa lalu tentang kegagalan, kita nggak pernah bersyukur. Yang kita anggap itu, wah, ikut Tuhan itu nggak enak. Ada COVID juga, nggak bisa bawa tur lagi, ya, tantangan kesehatan dan sebagainya. Wah, ngapain? Padahal ikut Tuhan luar biasa berkatnya buat kita. Sampai hari ini coba Anda lihat, kita masih sehat. Bangun pagi masih bisa berdoa, bisa makan, bisa olahraga, dan bisa beraktivitas. Bahkan malam ini bisa ikut Zoom. Bukankah ini anugerah tertinggi? Ya, kita masih hidup karena apa? Kematian Yesus ini. Kita adalah orang yang bernilai. Senilai darah Kristus yang telah dicurahkan di kayu salib, ya. Maka jangan ingat kegagalan lagi. Kalau ingat kegagalan, nggak pernah bersyukur. Mari kita harus positive thinking. Jadi itu 3 ciri orang yang sedang luka batin. Pertama adalah apa? Senangnya menyendiri. Yang kedua itu happiness-nya hilang. Mukanya muram. Seperti pepaya Bangkok begitu, ya. Yang ketiga, omongannya pedas. Ya, fokusnya kepada masa lalu. Nggak pernah bersyukur kepada Tuhan. Nah, maka sekarang kita lihat. Jadi intinya ini, 2 murid ini pulang ke kampung, ke Emmaus ini bukan dalam rangka pulang kampung beneran. Dalam rangka weekend Paskah seperti yang kita lakukan kemarin. Bukan. Tapi mereka jadikan ke Emmaus ini sebagai pelarian mereka. Karena mereka kecewa akan Tuhan. Orang yang dikagumi selama ini ternyata mati dengan cara mengerikan. Wah, mereka hatinya pahit, pulang kampung ke Emmaus itu sebagai pelarian. Saudara sekalian, maaf, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin juga kita pernah mengalami
pergi ke Emmaus dari pelarian masalah kita. Ketika kita menghadapi persoalan, kita menghadapi kegagalan dalam hidup ini, ya toh, Anda mencari Emmaus kita. Yaitu apa? Pertama mungkin ada yang ke kafe, ya, begadang sampai pagi di kafe, ya. Lalu juga mungkin ke bar, nonton video game berjilid-jilid, baca buku novel pun nggak sampai habis-habis, habiskan waktu nonton film, atau mungkin melarikan diri dengan cuti panjang. Saya dulu waktu masa muda, antara tahun 79-80, patah hati nih saya, dikecewakan pacar. Kemana saya pergi ke emo saya? Saya dugem di bar di Mangga Besar, duduk gemeteran. Ya, kenalan dengan alkohol, narkotik itu di situ. Nah, lalu kalau kita pernah lakukan ke emos kita ini, lalu akibatnya apa? Bisa gak itu menolong kita? Malah makin terjerembab. Saya malah membawa hidup saya makin hancur. Narkotik, ya, begadang, sampai sakit. Nah, itulah kita. Nah, maka saya mengajak Anda saat ini untuk melihat. Maka kita lihat Yesus di ayat 25 mengatakan, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Rasanya omelan Yesus kepada dua murid ini ditujukan kepada kita juga dulu. Betapa bodoh dan lamban hati kita. Yesus yang telah bangkit, yang hadir bersama dengan kita, enggak kita sadari seperti mereka dua murid ini. Padahal dia datang berjalan dengan kita, tertutup. Kenapa? Karena kita negative thinking. Pikirannya tuh segala kegagalan dan sebagainya. Padahal Allah itu Allah yang maha hadir. Yehova Syama. Selalu hadir, omnipresent. Ya. Jadi kita nggak menyadari. Maka sekarang saya mengajak Anda, mungkin kita sedang berjalan mengalami kesulitan dalam hidup di masa pandemi ini. Supaya iman kita nggak jatuh, ya, maka mari saya mengajak Anda untuk refleksi sejenak melalui perjalanan emosi ini. Yang pertama adalah ini. Jangan pernah kita menjadikan perjalanan ke Emmaus sebagai sebuah pelarian dari masalah kita. Ingat ya, jangan pernah menjadikan perjalanan ke Emmaus sebagai sebuah pelarian dari masalah kita. Kalau kita lakukan itu, kita makin akan terhanyut, bahkan tenggelam dari masalah kita. Tetapi jadikanlah perjalanan ke Emmaus ini sebagai perjalanan iman kita masing-masing. Sudah sekalian, perjalanan iman kita seperti hidup ini. Ada dinamikanya. Perjalanan iman itu mencakup ada suka, kadang ada dukanya, kadang-kadang ada keberhasilan, tapi kadang-kadang juga ada kegagalan. Kadang-kadang perjalanan iman kita mencakup kegembiraan, tapi kadang-kadang pun ada kekecewaan, ada pergumulan, ada kesulitan dan sebagainya. Itu perjalanan iman. Tidak pernah ada perjalanan iman yang selalu tuh mencakup yang senang-senang melulu, keberhasilan, kegembiraan. Nggak pernah ada. Ada juga kerikil, batu tajam, dan hambatan dan sebagainya. Tapi justru iman yang bertumbuh karena ada kerikil dan hambatan itu luar biasa. Iman yang tangguh. Yang bisa kita jadikan sebagai penuntun dalam kehidupan ini. Contohnya sekarang ini. Adanya pandemi COVID-19 ini. Itu kan suatu tantangan hebat. Banyak orang yang jatuh imannya karena COVID ini. Banyak orang yang lari. Bukan saja dari persekutuan doa. Tapi dari gereja. Bahkan juga imannya pun juga digadaikan karena COVID ini. Tapi kan kita bertahan ini. Meskipun sulit, saya juga alami. Saya nggak tahu, mungkin 1 tahun lagi belum ada pekerjaan. Tabungan menipis. Tetapi kan kita tetap harus bertahan. Nah, sampai nanti kita percaya, saatnya tiba, COVID-nya hilang, hidup kita normal kembali, bekerja seperti semula, ya bisa ikut ke gereja secara offline, PDKK juga offline begini. Wah, luar biasa. Jadi catatan sejarah bahwa iman kita teruji. Ternyata kemarin waktu COVID selama 1 tahun lebih, iman saya tidak jatuh. Nah, kita kenang. Ini iman yang tangguh. Maka mari kita jujur. Memang saat ini ada kepahitan. Ada juga mungkin ada yang kecewa. Ada juga yang mengalami kesulitan, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi jujur, ada juga pengharapan serta optimisme di masa depan. Betul nggak? Nah, itu perjalanan iman yang pertama. Jadi pertama, jangan pernah jadikan perjalanan ke Emmaus itu sebagai pelarian masalah kita.
tapi jadikanlah perjalanan ke Emmaus itu sebagai perjalanan iman kita. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan persekutuan doa. Ini penting sekali. Meskipun online begini, ini penting sekali. Meskipun kita lihat cuman layarnya 2x3 cm, maka sebetulnya tuh paling bagus tuh video dibuka harusnya. Karena wajah kita tuh memancarkan energi. Saya melihat Ibu Efri tadi disapa sama Ibu Caroline sebelum dia puji-pujian, lihat Pak Jeffrey dan yang lain, Pak Sudartono. Itu saya mengalami kekuatan. Wajah yang sudah lama saya nggak ketemu secara offline. Sekarang ketemu meskipun online. Luar biasa sukacita. Ini kekuatan kita bagi. Maka meskipun tetap online, datang ikut persekutuan ini. Tanpa cuti. Kan kita ngapa-ngapain di rumah, nggak bisa kemana-mana, ya gak? Mari ikut, karena pentingnya persekutuan ini luar biasa. Persekutuan doa ini salah satu kontribusi menciptakan pengharapan buat kita. Pengharapan kan bisa karena kita doa, baca firman Tuhan, tetapi komunitas itu penting sekali. Maka jangan pernah meninggalkan persekutuan. Saya tahun lalu, mungkin saya pernah cerita ya, tapi saya sepintas saja begini. Itu bulan Maret, tanggal 14 Maret itu, kayaknya saya kena gejala COVID. Karena habis pulang ngajar SEP offline waktu itu yang terakhir, itu 150 orang saya ngajar itu di Jalan Kuningan, Hotel JW Marriott. Itu saya pulang, sorenya tuh badan saya gatel-gatel, merah. Ada ruam gitu ya, jadi gatel begitu, lalu batuk mendehem, meriang, demamnya saya ukur itu 39 derajat. Saya pikir kena alergi karena siangnya tuh makan seafood. Lalu saya ke dokter, dokter bilang, wah Bapak kayaknya kena campak. Saya telepon Mami. Mami bilang, nggak mungkin kamu kena campak lagi. Dulu waktu kecil itu udah 2 kali kena campak. Bahkan udah divaksin. Terus besok pagi saya berangkat ke teman dokter saya, seorang ahli THT begitu. Saya mau minta obat antibiotik supaya nggak mendehem. Karena kalau mendehem kan dari masa COVID itu kan serem. Lebih serem dari suara hantu, betul gak? Dokter bilang, Pak, kita nggak berani kasih antibiotik sembarangan. Kayaknya Bapak ini kena gejala COVID. Karena apa? Memang nggak ada tes swab waktu itu. Nggak ada PCR, jadi cuman parno begitu. Ini kayaknya Bapak ini gejala kena COVID deh. Kalau Bapak masih demam, masih batuk, masih endehem, itu bagus, Pak. Tandanya antibodi Bapak masih bekerja. Nah, sekarang kalau saya kasih obat batuk, antibiotik, dan peradang tenggorokan, habis Bapak, antibodi Bapak, maka Bapak pulang berdoa, wah, saya parno. Udah begitu, ditimpa keuangan. Tadi saya sudah cerita 1 tahun nggak ada pekerjaan. Ya, keuangan menipis dan sebagainya, hancur saya. Selama 1 bulan tiduran di ranjang bed rest begitu. Kantong kosong, tabungan tipis dan sebagainya. Wah, kecewa sama Tuhan. Tetapi untunglah saya masih ada persekutuan. Kebetulan persekutuan doanya tuh waktu masih offline, itu di seberang rumah saya. Mereka datang tuh. Pakai masker semua, doakan, tumpangan tangan. Istri pun juga puji-pujian karena dia juga WL. Wah, luar biasa. Bagaimana kontribusi persekutuan bagi saya? Iman saya nggak jatuh. Dalam keadaan tertati-tati, saya bangkit dan bangun, tetap berdoa sampai hari ini. Coba seandainya kalau saya nggak ada persekutuan, habis. Ya, jangan sampai terjadi dialami 2 murid itu. Udah pemahaman firman Tuhan nggak benar, kecewanya setengah hidup, tinggalkan persekutuan lagi, habis. Maka mulai malam hari ini, mari kita bangun persekutuan yang solid. Online, tetap ikut. Ya, kalau nggak ada kuota, bilang ke Pak Paulus, Pak, saya kekurangan kuota nih. Pasti akan dikasih. Karena apa? Penting persekutuan. Amin. Yang ketiga, jangan pernah simpan masalah kita di dalam hati. Ya, karena kalau Anda lakukan, ya, itu semakin parah. Masalah-masalah yang terpendam di hati, akhirnya akan membuat kita makin terluka. Akar kepahitan di situ. Kan banyak orang kan kita ada timur. Orang mau berani terbuka, betul gak? Nggak berani cerita kepada orang masalah kita. Kita simpan dalam hati, habis. Itu seperti saya di rumah tuh tinggal di Citra Garden. Kita nggak pakai alat itu water heater buat mandi. Karena udah daerah cukup panas, Cengkareng.
Maka kami dari genteng itu bikin itu apa, kita tandon di atas itu udah cukup panas tuh. Itu kalau siang-siang kita mandi, airnya tuh anget begitu. Cuman masalahnya kalau seduh kopi, ya, saya seduh kopi kan nggak ada pakai ini juga ya. Saya mesti masak di teko begitu. Secara yang lama punya tuh pakai teko gitu. Anda perhatikan teko itu kalau dimasak, itu kan uap panasnya kan naik, ya. Makin panas itu tekanan uapnya makin kuat sekali. Kalau Anda lupa matikan kompor itu atau buka tutup cereknya, dia akan mental gitu. Kenapa? Uapnya menendang. Waktu seseorang itu sedang punya persoalan, entah masalah pekerjaan lah, kecewa ini, kecewa itu. Sebetulnya tuh ada uap kekecewaan itu menindih hati kita. Mau keluar dari mulut kita. Nah, batin kita kan nggak kuat menahan itu, gempuran itu. Mesti kita buka, sharing, ya. Waktu saya pelajari ilmu konseling, itu waktu kita sedang ngomong begini, terbuka, Pak, saya mengalami masalah, Pak. Romo, ada problem begini, Romo. Maka setengah gempuran uap kekecewaan itu mengalir keluar. Kita sembuh setengahnya. 50% sembuh. 50%-nya tinggal penyuluhan, tinggal didoakan. Itu kalau kita terbuka. Tapi banyak kita orang Indonesia ini, orang timur, itu nggak berani terbuka, malu. Karena rahasia keluarga dan sebagainya. Nah, kita simpan di dalam itu, akan habis hati kita. Maka mulai malam hari ini kita, yang ketiga tadi, jangan pernah simpan masalah dalam hati. Tapi terbuka, ngomong seperti dua murid ini. Ternyata Anda perhatikan dua murid ini ada sisi baiknya juga. Mereka ngobrol, diskusi, bercakap-cakap, bertukar pikiran tentang sesuatu yang terjadi. Akibatnya apa? Kata Matius 18:20. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Yesus hadir waktu mereka bercakap-cakap mengenai dia. Nah, kalau Anda sedang punya masalah, bercakap-cakaplah dengan teman Anda. Kecewa sama Tuhan, ceritakan. Yesus tetap hadir di saat kita suka maupun duka. Karena dia adalah Allah Jehovah Shammah, omnipresent. Dia hadir dalam segala keadaan. Anda kecewa marah-marah sama Tuhan, dia tetap hadir mendengarkan. Maka mulai malam hari ini, jangan pernah simpen dalam hati kita persoalan apapun. Kita akan terluka, nggak kuat batin kita. Mari kita terbuka seperti dua murid ini, cerita tentang Tuhan, tentang ini dan sebagainya. Saya dulu waktu ngajar camp, pernah diminta tuh melayani seorang bapak yang mau minum baygon. Jadi bapak ini seorang pengusaha, tapi usia 60 tahun itu, belum 60 tahun, masih 58 begitu. Masih kuat sebetulnya, tapi kena stroke. Invalid begitu. Kecewa sama Tuhan, karena usahanya jatuh. Dia kecewa sama Tuhan, dia bilang, kok saya masih sehat begini, masih usia muda begini, dikasih penyakit begini. Akhirnya dia kecewa, dia duduk kursi roda begitu, mulai memendam kekecewaan. Satu lapis kekecewaannya. Kemudian istrinya tuh pimpin itu perusahaan, itu ternyata lebih maju dibandingkan waktu dia pimpin. Tapi namanya manusia begini, semakin usahanya maju dipimpin istrinya, menurut perasaan sang suami, istrinya tuh memandang dia rendah. Padahal kan belum tentu ya, hanya perasaannya doang ya. Kayaknya istrinya tuh anggap dia tuh remeh begitu. Jadi dia mengalami post power syndrome. Lama-lama berlapis-lapis kekecewaan itu tertimbun di hatinya. Dia nggak kuat menahannya. Akhirnya dia menganggap anak-anaknya ikut-ikutan maminya. Bahkan akhirnya dia menganggap semua karyawan di perusahaan ini yang dulu dia pimpin seperti memandang dia rendah. Akhirnya luar biasa. Batinnya tuh hancur begitu, mau minum baygon. Itu yang minta saya mendoakan dia tuh cicinya sendiri, adik perempuannya. Tolong dong Leonardi, layani kokoh saya begitu. Saya berangkat ke tempat itu, ya, saya kenalan dulu. Waktu kita kenalan itu, terus saya setelah kenalan dia ngomong duluan. Saya dijadikan tong sampah persoalan. Begini, begitu, saya kecewa, begini dan kecewa dan sebagainya. Setengah jam saya biarin. Karena teknik konseling begitu. Kalau Anda mendoakan orang yang punya problem berat, dengar dia cerita. Bahkan kalau dia nggak mau cerita, Anda korek. Anda tantang dia cerita. Nah, dia cerita, saya dengerin tuh.
Setengah jam setelah saya ceritakan kehabisan kata-kata, dia langsung begini, lega. 50% tekanan batinnya kelar mengalir keluar waktu dia terbuka begitu. 50% saya doakan. Saya bilang, Pak, mungkin Bapak perasaannya salah, Pak. Bapak jangan berpijak pada perasaan dong, Pak. Perasaan manusia itu kan up and down, Pak. Nggak mungkin kalau istri dan anak-anak nggak menghargai Bapak. Cuman Bapak perasaannya gitu. Tapi oke lah. Kalau Bapak merasa nggak dihargai istri sama anak-anak, nggak apa-apa, Pak. Yang penting di mata Tuhan, Bapak masih berharga. Wah, apakah betul, Pak? Betul. Saya terus nyanyikan lagu dulu, saya seneng. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Kau berharga di mataku, aku yang mengasihimu. Waduh, dia peluk saya. Dari matanya keluar air, mengalir, ya, air mata lega, kekecewaannya hilang, ya, yang menutup hatinya selama ini hilang waktu dia ngomong tadi dan air matanya keluar. Saya tinggal doakan. Sebulan kemudian saya terus datang, sembuh hatinya. Cuman sampai sekarang masih tetap stroke, tetapi batinnya selamat. Nah, ini penting. Maka kita belajar terbuka, jangan takut. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan, aku hadir. Dan sepakat meminta sesuatu daripada aku, akan kau kabulkan. Amin. Sekarang yang keempat, jangan pernah keliru baca firman Tuhan. Karena kalau pemahaman firman Tuhan nggak benar, seperti 2 murid tadi, sehingga mereka tuh pikir itu Yesus datang ke dunia ini sebagai Mesias dunia, yang khusus kasih makan bagi yang lapar. Ada mukjizat 5 roti 2 ikan, sembuhkan yang sakit. Bahkan 2 murid ini sepakat mau jadikan mereka, Yesus itu, sebagai pahlawan yang khusus datang ke dunia ini menyelamatkan mereka dari jajahan mangsa Romawi. Ya, ternyata malah mati secara mengerikan. Nah, bayangkan seperti itu. Karena pemahamannya nggak benar. Nah, maka jangan seperti 2 murid ini, kita harus baca firman Tuhan yang benar, yang jeli. Kalau nggak ngerti, boleh tuh kepikiran sama Pak Paulus, sama Ibu Karolin. Atau mungkin boleh WA saya, Pak ini saya nggak ngerti Pak. Tanya teman Siman. Daripada kita keliru. Karena keliru membaca sabda Tuhan, habis efeknya. Mereka bubar, tinggalkan Yerusalem. Nah, membaca, merenungkan, dan memahami sabda Tuhan dengan benar, membuat kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Saya mau kasih contoh gini. Tadi saya sudah singgung dikit soal pekerjaan. Waktu bulan April tahun lalu, saya udah sembuh dari gejala COVID itu. Memang sih penciuman hilang, tapi udah sembuh. Cuman pekerjaan belum sembuh. Masih nganggur. Tabungan makin tipis. Terus saya berdoa minta Tuhan pulihkan pekerjaan saya. Ya. Nah, bayangan saya tuh, saya kan dulu kan kalau ke Israel, pulangnya kan bawa dolar tiap bulan begitu. Nggak kaya, nggak melimpah, tetapi cukup buat nabung masa tua begitu. Pikiran saya tuh dolarnya tuh dilempar dari surga sama Tuhan ke saya. Ya. Atau nanti Israel tuh khusus dibuka buat rombongan saya aja gitu. Ternyata berbeda. Apa impian saya dengan kenyataan? Saya harus kembali melukis lagi. Saya ini kan pelukis juga nih. Pelukis rohani yang spiritual, pelukis spiritual. Tetapi sudah 5 tahun nggak melukis. Karena tiap bulan berangkat ke Israel, bawa pulang dolar melulu. Lukisan saya pikir udahlah, nggak usah lukis dulu dah. Nanti di masa tua aja deh. Sekarang sih udah tua juga sebetulnya. Nah, jadi 5 tahun itu gudang saya, studio udah jadi kayak gudang. Cat-cat itu sudah kering, tangan saya udah kaku, moodnya udah hilang. Karena tiap hari pegang dolar. Waktu saya berdoa begitu, kira-kira akhir April tahun lalu, udah setahun yang lalu berarti, itu tengah malam loh, jam 12 malam, ada WA masuk dari seorang ibu, Pak Leonardi. Saya kaget bacanya. Apakah Pak Leonardi masih melukis gak? Waduh, kaget. Seperti pertanyaan Ibu Evri tadi. Waktu kita ngomong-ngomong tadi kan, Bapak masih melukis. Seperti gitu. Waduh, saya pikir kok Tuhan kembalikan saya ke dunia lukis itu ya. Kenapa saya pikir ya? Kok berbeda dengan impian saya? Kan lukisan kan sulit zaman sekarang ini, betul gak? Ya Pak Jeffrey ya. Ya lukisan itu kan kebutuhan sekunder.
bukan primer. Sekarang ini kan zaman susah begini kan orang pikirin primer, perut dulu, betul gak? Banyak teman-teman saya beralih ke makanan tuh 70%. Jadi saya pikir nggak mungkin Tuhan kalau lukis begitu. Lalu saya iseng juga baca, begini Pak, saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu, waktu saya doa pagi Pak, itu tiba-tiba hadirat Tuhan itu datang Pak. Yesus datang dengan segala kemuliaannya Pak. Dan ada ayatnya, jangan khawatir anakku, masa depanmu di tanganku. Jujur waktu itu Pak, ayat ini nggak berkesan Pak. Tetapi sekarang waktu zaman pandemi ini jadi hidup Pak. Tolong Bapak lukis pengalaman saya di kanvas begini, berapapun saya bayar. Saya bilang, waduh saya tertantang. Saya bilang ini rencana Tuhan nih bagi saya nih. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya nggak pernah keliru baca firman Tuhan. Saya memahami benar karena saya seorang pewarta. Kalau saya salah baca firman Tuhan, salah khotbah, habis semua orang yang dengar, betul nggak? Nggak boleh, saya ada banyak buku tafsiran. Banyak panduannya dan ada romo pembimbing saya, romo paroki. Kalau nggak ngerti, saya tanya begini ke guru-guru saya juga. Jadi Tuhan ini, memang saya sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Itu kalau doa tuh nggak pernah nggak dikabulkan, selalu dikabulkan. Amin. Tetapi yang jadi masalah, apa yang Tuhan kabulkan itu nggak seturut kehendak dan rencana saya. Betul kan? Saya minta A, Tuhan kasih B. Planning saya begini, Tuhan punya planning sendiri. Bentrok. Untuk sejenak impian harapan saya nggak sesuai kenyataan. Tetapi kemudian pengalaman menunjukkan, apa yang Tuhan berikan meskipun nggak sesuai, itu yang terbaik buat saya. Makanya saya pahami. Wah ini pasti rencana baik buat saya. Akhirnya saya jawab, Bu, jujur sih saya udah 5 tahun nggak lukis Bu. Tapi kalau Ibu punya minat begitu, kasih saya waktu 1 bulan Bu. Saya akan bikin. Bapak bikin. Waduh nggak gampang bikinnya Bro. Pertama tangan udah kaku, udah nggak ada mood. Ya, tapi saya paksakan. Lalu juga nggak untung gede. Karena kan harus beli cat lagi. Modal pertama lagi. Betulin studio. Tetapi luar biasa. Betul-betul kalau kita memahami rencana Tuhan, kita tidak akan lari daripada rencana Tuhan. Saya ikuti. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mood saya tuh pulih kembali. Jadi senang lukis. Tangannya lincah lagi. 90% belum selesai lukisannya, lukisan kedua datang. Saya bengong. Nggak salah nih. Orang dari mana tiba-tiba pesan lukisan? Kan orang mestinya cari makanan kayak begini. Kok pesan lukisan? Itu rencana Tuhan. 3, 4, 5. Sampai hari ini nggak pernah stop. Meskipun masuk tahun yang baru ini, lama-lama baru 1, tapi luar biasa. 1 tahun masa pandemi ini, lukisan jadi solusi keluarga kami. Luar biasa. Makanya, pahamilah firman Tuhan dengan benar. Kalau Anda memahami firman Tuhan dengan benar, Anda akan mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita apa. Tapi kalau kita gerabakan baca firman Tuhan, seperti murid tadi, pahit hati, bisa meninggalkan rencana Tuhan, habis kita. Makanya dengar firman Tuhan baik-baik. Beli buku tafsiran kitab suci. Kalau nggak ngerti, tanya saya. Tanya Romo, tanya Pak Paulus, Pak Sudartono. Ya, dia juga pewarta dari Bekasi. Semuanya harus sesuai dengan realnya, dengan jalurnya, baru kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sekarang yang kelima, jangan pernah berhenti mengundang Yesus hadir dalam setiap bidang hidup kita. Bidang keluarga, pelayanan, bisnis, kesehatan kita undang. Ya, undang datang untuk hadir. Memberkati bidang-bidang kita supaya berhasil. Supaya akhirnya tuh kerajaan Allah menjadi hidup dalam setiap bidang hidup kita. Contohnya 2 murid tadi. Dia banyak sisi baiknya. Di ayat 26, 27, 28 itu, dia mengundang Yesus masuk. Datanglah menginap di rumah kami. Kan belum kenal Yesus. Karena hari sudah menjelang malam. Artinya kan belum malam betul. Menjelang akan malam dan matahari hampir terbenam. 2 murid ini luar biasa mengundang Yesus sebelum hari gelap. Sebelum matahari terbenam. Belum terlambat. Ternyata betul. Karena mereka mengundang Yesus masuk dalam hidup mereka, terjadi mukjizat. Yesus persembahkan Ekaristi. Maka dalam hidup kita, jangan pernah terlambat.
selagi hidup kita masih siang, masih terang, dan pengharapan kita belum mati. Belum terlambat kita menang Yesus. Tapi jangan sampai nanti, wah pengharapan sudah mati, hari-hari hidup kita sudah jadi gelap, sudah jadi malam. Terlambat. Sekaranglah undang Yesus. Bagaimana caranya undang Yesus? Yaitu berdoa pribadi. PA, pendalaman Alkitab, ikut persekutuan meskipun online. Ya, itu luar biasa. Ini mengundang Yesus setiap hari. Adakan waktu minimal 30 menit. Banyak teman-teman bilang Pak Leonardi sih enak sebagai pewarta. Doanya kan gampang aja. Kita kok rasanya lama banget, setengah jam. Ya rasanya setengah jam, ternyata lihat baru 3 menit, 5 menit. Ya kayaknya udah setengah jam kan. Karena nggak ngerti polanya. Meskipun berdoa itu hanya bercakap-cakap dengan Tuhan, mesti ada pola. Polanya tuh 4P. Kalau saya lakukan, P pertama itu adalah apa? Penyembahan. Seperti tadi kita cari lagu-lagu penyembahan. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Diulang-ulang lagunya sampai penyembahan. Sikiri lara baraba, sikiri lara balaba. Itu P pertama, penyembahan. P kedua adalah pengucapan syukur. Syukur terima kasih Tuhan buat berkah-Mu sepanjang malam. Syukur terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami masih bernafas. Syukur buat hari baru yang Kau berikan. Lalu bermazmur, syukur padamu Tuhan, atas kasih setiamu Tuhan, terima kasih. Ini bukan penyembah tapi pengucapan syukur. 10 menit itu, bahkan bisa 15 menit. P yang ketiga, pengakuan dosa. Tuhan ampuni. Kalau pagi semalam dalam tidur saya punya pikiran yang nyeleneh Tuhan. Pikiran yang kelihatannya nggak mau setia pada Engkau. Mulai menyerah akan keadaan COVID ini Tuhan. Ampuni. Bapa Tuhan ampunilah segala dosaku. Yaitu pengakuan dosa. Itu udah 5 menit tuh. P yang keempat adalah apa? Doa syafaat. Ya. Yang keempat itu doa syafaat. Permohonan doa. Permohonan doa syafaat untuk siapa? Itu 5 jari itu. Ya, yang pertama itu orang dekat dengan kita, ibu jari, yaitu keluarga kita, pasangan, anak-anak, mantu, cucu, besan dan sebagainya. Lalu yang telunjuk ini, suka telunjuk ini kan hamba Tuhan. Ya, jadi doakan tuh dari paus, uskup, romo-romo, hamba Tuhan. Ya, yang ini yang paling tinggi apa? Jadi tengah ini. Ini yang tinggi ini adalah pimpinan tertinggi kita di Indonesia, Presiden Jokowi, para menteri dan sebagainya yang sedang kesulitan dengan COVID ini. Doakan mereka. Lalu jari manis ini, ternyata ini jari yang paling lemah. Kalau Anda begini, ya, ini kan bisa diangkat begini, ini diangkat begini ya. Begini, ini diangkat bisa nih tuh. Jempol. Telunjuk bisa. Jari manis bisa. Kelingking bisa. Ini nggak bisa kan? Ya, jari manis kan nggak bisa. Ini jari yang paling lemah. Artinya apa? Doakan orang yang paling lemah di sekitar kita. Lemah fisik, lemah rohani. Itu mereka yang sudah jauh dari Tuhan, dan mereka yang sakit kena COVID dan sebagainya. Doakan. Kelingkingnya untuk kita sendiri. Nah ini udah setengah jam itu. Kalau Anda lakukan ini, nggak bosen. Jadi nggak, wah rasanya nih, Pak Leonardi udah setengah jam kok, hanya 2 menit. Kadang nggak ngerti pola. Itu pola saya. Inilah undang Yesus masuk dalam hidup kita dengan cara begitu. Tiap hari kita lakukan. Kalau saya senang nyanyi, jadi saya lakukan selalu nyanyi. Penyembahan, ucapan syukur, pengakuan dosa juga pakai nyanyi. Itu luar biasa. Hari-hari yang saya lalui, sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Ini yang kelima. Yang keenam adalah jangan pernah lalai menyambut sakramen Ekaristi. Di ayat 31 dan ayat 30 dikatakan, 2 murid itu ketika bersama Yesus di rumahnya, Yesus melakukan perjamuan roti. Artinya apa? Itu sakramen Ekaristi. Ternyata dalam sakramen Ekaristi terjadi mukjizat. 2 murid ini langsung berjumpa dengan Sang Sabda. Kalau tadi kan hanya mendengar sabda itu. Sekarang lewat sakramen Ekaristi mereka langsung mengenal dan berjumpa dengan Sang Sabda itu sendiri. Maka saya mengajak Anda, jangan pernah lalai sambut sakramen Ekaristi secara berkala. Kalau saya sedih, saya udah nggak bisa karena udah usia lansia.
Kan 59 ke atas sudah nggak bisa ke gereja. Live streaming. Ya, itu luar biasa. Padahal sakramen Ekaristi itu luar biasa loh. Sakramen, tanda kehadiran Yesus. Tidak pernah ada persekutuan yang lain yang bisa mengalahkan sakramen Ekaristi. Persekutuan yang utama orang percaya dengan Tuhan adalah sakramen Ekaristi. Karena Yesus hadir, memberikan tubuh dan darahnya buat kita. Seindah-indahnya persekutuan doa tidak bisa mengalahkan sakramen Ekaristi. Seindah-indahnya seminar apapun juga tetap nggak bisa mengalahkan sakramen Ekaristi. Maka sambutlah secara berkala. Bagi yang masih muda yang bisa ke gereja harus berangkat. Jangan takut COVID kalau ke gereja. Cari makan restoran berani, naik sepeda berani, olahraga berani, masa ke gereja nggak berani. Saya bukannya nggak berani, nggak boleh. Ya, live streaming nggak bisa, hanya live streaming. Jadi ketika kita menyebut komuni seperti mereka, hati berkobar-kobar. Karena ketemu Yesus Sang Sabda yang hidup. Saya waktu zaman offline dulu tuh setiap pulang ke gereja, berkobar-kobar tuh hati saya. Saya menganggap ini misa yang paling indah. Kalau dulu waktu masih zaman nakal dulu, zaman SMA, nggak pernah ke gereja. Sekali ke gereja itu juga ngantuk. Ya, jam tidur yang terbaik buat saya, dengar khotbah ya. Jadi waktu masa khotbah pastor di gereja itu, jam tidur yang terbaik buat saya. Akhirnya saya bertobat. Saya kembali ke gereja setelah ikut SADR, luar biasa. Ternyata suasana masih sama. Romo khotbahnya masih gitu, nyanyi masih gitu, tetapi hati saya yang berubah. Kalau dulu kan, hati saya kan nggak ke situ. Jadi jadikan alasan bagi saya untuk ngantuk, betul nggak? Karena memang kurang tidur. Karena nggak mau dengar firman Tuhan. Sekarang berbeda. Hati saya berkobar-kobar. Kenapa? Setengah jam sebelum mulai, saya udah nongol di gereja. Berdoa untuk Romo yang memimpin misa, untuk Ekaris yang dipersembahkan, untuk khotbah yang dikhotbahkan, doakan untuk orang-orang dan sebagainya, dan penata layan. Wah, misa selesai, berkobar-kobar. Nah, seperti mereka, hati mereka berkobar-kobar menyambut komuni. Yang terakhir, yang ketujuh, jangan pernah berhenti pada diri kita sendiri, semangat yang berkobar-kobar itu. Teruskan, tularkan kepada orang-orang lain. Itu dilakukan mereka. Di ayat 35, kedua murid ini, setelah berkobar-kobar, langsung kembali ke Yerusalem. 22 kilo loh, bolak-balik PP. Satu jalan kan 11 kilo, 7 mil. Pulang pergi 20 kilometer, nggak capek. Kenapa? Berkobar-kobar semangatnya. Mereka tularkan kepada teman-temannya. Yesus sudah bangkit. Mereka menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Sekarang saya percaya Yesus bangkit karena tadi menampakkan diri buat kami. Maka saya mengajak Anda, jikalau Anda sudah menang dari kemenangan Tuhan ini, bangkit dari kematian, Anda berkobar-kobar, jangan simpan sendiri. Teruskan, tularkan buat orang lain. Amin. Karena di sekitar kita saat ini, banyak orang semangatnya sudah mati. Pengharapannya sudah padam karena efek COVID ini. Mari kita tularkan. Katakan pada mereka, Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya memulihkan kita. Jadilah saksi tentang kebangkitan Tuhan. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami masih boleh hadir bersama untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan boleh menyembah Engkau, menaikkan puji-pujian Tuhan, dan terutama bisa saling menatap muka wajah kami meskipun secara online. Tapi kami saling diteguhkan lewat wajah-wajah mereka dari layar ini Tuhan. Dan terlebih kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, sebagaimana dua murid-Mu yang kecewa, yang pulang kampung ke Emmaus itu, itulah kami Tuhan. Bahkan satu murid namanya Kleopas, satunya nama kami di situ Tuhan. Karena kami juga pernah mengalami seperti yang mereka alami. Kecewa akan Engkau Tuhan. Tapi kemudian kami menyadari kecewa kami karena kami salah sendiri. Pemahaman firman Tuhan kurang kami pahami Tuhan. Sehingga kami motivasinya kurang luhur ikut Engkau Tuhan. Sehingga banyak terjadi. Kami melarikan diri ke Emmaus persoalan kami. Tuhan, saat ini kami sadar. Kami mau menjadikan perjalanan ke Emmaus ini sebagai perjalanan iman kami, di mana di situ ada suka dan duka, di situ ada keberhasilan dan kegagalan, ada kegembiraan dan kekecewaan bahwa memang Tuhan,
Kenyataannya sekarang kami masih pahit. Kami masih sulit karena COVID-19 ini. Tapi ternyata bersama dengan Engkau dulu-dulu di kemarin, dan kami yakin masa akan datang, ada kegembiraan yang luar biasa, ada keberhasilan, kemenangan. Terlebih anugerah tertinggi yang Kau berikan adalah kematian-Mu Tuhan di kayu salib, sehingga membuat kami menjadi bernilai. Tadinya kami budak-budak dosa, hamba kegelapan, tapi karena Engkau mati di kayu salib, nyawa-Mu dicurahkan buat kami Tuhan, sehingga membuat kami hidup menjadi manusia baru. Kami bernilai, senilai harganya dengan darah-Mu di kayu salib yang Kau curahkan buat kami. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan, karena kebangkitan-Mu membuat kami menang dari segala dosa dan maut yang kami alami. Meskipun saat ini masih belum reda COVID-19 ini, masih banyak efek yang kami alami, tapi kami percaya kemenangan-Mu sudah cukup untuk kami Tuhan, memulihkan harapan kami, memulihkan iman kami bahwa hari esok tetap ada Engkau, hari esok berarti karena Engkau hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya kembalikan buat host. Terima kasih Pak Leonardi untuk firman-Nya yang sungguh banyak mengajarkan kita dan menguatkan kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jika Bapak Ibu berkenan dengan pelayanan kami dan merasa diberkati, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Ada yang tertera di layar, persembahan kasih dapat ditransfer ke rekening BCA. Bapak Ibu bisa baca. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, mohon waktunya sebentar untuk pengumuman. Persekutuan doa online kita masih dilakukan secara online, akan kembali bersama-sama hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 19.30 seperti biasa dengan tema ghosting. Wah, temanya keren banget ya, mundur tanpa berita, ghosting. Yang akan dibacakan oleh Bapak Y.E. Senjaya. Itu muntaber tadi itu ya, mundur tanpa Kenapa? berita. Betul, Pak. Jadi Jadi, sambungannya tuh, sambungan tadi itu, muntaber. Sambungan ya, jadi Iya, sambungan Pak muntaber. Leonardi. Iya. Benar-benar bukan Iya. secara kebetulan Pak, ini Bukan sudah kebetulan, kehendak ya. Tuhan Pak. Betul. Iya, dan bacanya beda lagi, Ibrani 10 kan, bukan Oh Lukas. iya, betul. Luar biasa. Oke. Kalau ada Firman waktu saya di- mau ikut nih nanti nih. Kalau Oh minggu. boleh Pak, Ya, nanti kita saya kasih mudah. linknya Pak. Ya, saya link ya. Oke. Oke. Ya, ini firmannya Pak Y.E. Senjaya. Oke, next. Oke, sebentar. Untuk hari Rabu tanggal 21 April 2021, kita akan ada Misa Kudus bersama Romo Camelus de Leilis da Cuna PR. Tapi mohon maaf, masih secara online, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung bersama. Dan persekutuan doa tanggal 28 April dengan tema masalah sumber kekuatan baru. Firman akan dibawakan oleh Elvin Suryawijaya. Bapak Ibu jangan lupa setiap Rabu kita berjumpa secara online. Mari kita akan tutup persekutuan doa. Oh ya, sebelum lagu penutup berakhir, jangan
live ya, karena kita akan foto bersama untuk kenang-kenangan ya Pak Leonardi. Oke, kita mau tutup malam hari ini dengan doa. Kita mau sama-sama satukan hati untuk menutup persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa malam hari ini. Kami juga sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh Engkau tabur malam hari ini Tuhan. Biar Engkau ajar kami selalu untuk bersyukur kepadamu. Untuk apa yang boleh kami alami, kami tetap mau bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau yang telah mati di kayu salib dan Engkau yang telah bangkit bagi kemenangan kami semua. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita. Apapun yang kami alami, kami harus selalu percaya bahwa Engkau bersama kami. Dan kami mau jalani hidup ini Tuhan, melangkah bersama Engkau. Karena kami tahu rencanamu, rancanganmu adalah yang indah di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengerti setiap rancangan dan rencanamu di dalam hati kami dan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya jalan hidup kami yang masih panjang ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu saja. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami, langkah hidup kami. Persekutuan doa malam hari ini boleh usai Tuhan. Tapi kasih-Mu tetap abadi, kasih-Mu tetap sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan tutup persekutuan doa malam hari ini dengan satu pujian lebih dari pemenang. Kita adalah anak-anak Tuhan lebih dari pemenang, bukan sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Karena kuasa darahnya yang telah menghancurkan iblis. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Soraklah haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, baik yang di Zoom ataupun di YouTube. Kita buka kameranya yuk semuanya. Kita foto dulu. Mungkin bisa minta tolong Pak Nandi atau Kres. Ayo buka kameranya semua. Sebentar. Ada satu petugas yang belum masuk. Wah, gak boleh ketinggalan ini yang di belakang layar. Nah, oke. Silakan Pak Nandi. Ayo, silakan.
1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Leonardi, Pak Nandi, terima kasih semuanya. Boleh Tuhan lihat Pak Paulus memberkati. sebentar? Kangen saya sama Pak Paulus. Oh, oke. Ya Pak Paulus, apa kabar Pak Paulus? Ya, senang bisa jumpa dengan Anda semuanya. Terima kasih Pak Paulus ya. Kesempatannya Selamat terus jumpa, menerus. Pak Paulus. Ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa semuanya. Tuhan berkati. Saya live dulu ya, Ibu Caroline. Live semua ya Pak Tono, mari semuanya. Mari Pak Wisnu ya. Ini semuanya. Ya Pak Yohanes. Mari semuanya. Ibu Evelyn.